kasih statement dulu. Apa tuh? Work balance itu mitos. Oke, betul. Cara gue menciptakan work life balance adalah ketika gue menikmati pekerjaan gue. Wede. Iya, bukan berarti akhirnya tanpa masalah loh ya. Iya. Gila lah, masalah itu pasti ada. Apalagi kalau lu ada di satu jabatan tertentu, itu tuh masalah tuh pasti ada gitu ya. Dari mana-mana, dari atas, bawah, samping, kanan, kiri. Sesuai gaji katanya Kak. Ya benar juga ya, karena integritas kan harus dilatih dan dibiasakan. Iya. Perusahaanku kan perusahaan China nih. Budaya China sama budaya Indonesia agak berbeda. Kalau budaya China itu tepat waktu tuh sangat tepat waktu. Makanya sekarang Abraham yang sekarang sudah jadi Abraham yang tepat waktu tuh. Abraham Cina berarti ya. Betul. Integritas tuh harus dua arah. Iya gimana tuh? Karena seringkali integritas itu menjadi suatu kata yang dipakai atasan kepada bawahan tapi tidak berlaku untuk atasan. Iya benar-benar. Dan kayak gitu tuh bawahan udah paling males deh. Iya, Gitu. iya, Maksudnya gini, lu suruh gue datang on time, tapi kalau lembur juga lu gak pernah menghargai gue dan gak pernah bayar gue. Kalau tempatnya tidak nurturing integrity, kalau atasannya justru memberikan upah kepada yang bisa mainin sistem, kepada orang yang cukup pintar untuk memberikan result, yang lain akan bilang stop talking about integrity, that's BS. U-Talks, percakapan sumbang. Hai, selamat datang di YouTube edisi kali ini kita ngebahas mengenai pekerjaan. Yes. Ya kan, kita kali ini mengenalkannya berdasarkan title di tempat kerja masing-masing, tapi Oke. tidak perlu sebut brandnya. Oke. Dimulai dari saya dulu deh ya. Saya bekerja sebagai sales manager. Yeay. Dilanjutkan dengan Saya di Human Capital. asik. Bagaimana dengan Anda? Prinsipal sekolah prinsipal. Oke, saya marketing department. Oke, kali ini kita akan ngebahas tujuan kalian bekerja itu sebenarnya apa? Apakah cuman mencari cuan atau bekerja kalau kata anak Gen Z sekarang saya mau bekerja sesuai dengan passion. Kakak huhu gitu ya kan. Dari gitu ya. Gimana? Apa kamu ya? Izin jump in gitu. Gimana? Boleh dong dari Ibu Human Capital. Oke. Asik. Jadi pertanyaannya kerja itu cari cuan atau passion? Iya. Oke. Gimana tuh? Kalau gue jujur aja, yang pertama tentu saja cari cuan. Oke, Gua realistis. realistis banget. Yap. Gue bekerja untuk mendapat uang. Gitu. Kayak kalau bisa milih gitu ya, gue leha-leha rebahan, terus dapat uang, mungkin gue akan pilih itu. Masalahnya dengan rebahan, nggak doing nothing, gue nggak dapet duit. Jadi Oke. mau gak mau kerja. Jadi yang pertama memang bekerja untuk mendapatkan upah. Tapi di balik itu atau di dalamnya tentu saja ada sebuah karya. Gitu. Oke. Artinya gue menikmati semua proses itu, gue menikmati pekerjaan gue. Di satu sisi dapat uang, tetapi di satu sisi memang ada satu kepuasan yang gue dapatkan ketika gue bekerja. Oke. Simpelnya gitu. Aku mungkin agak beda, maksudnya gini, cuan iya. Oke. Lu kerja nggak buat cuan, pasti buat cuan. Apakah Betul. itu prioritas utama? Iyalah, please. Oke. Itu iya. Tetapi aku rasa gini, kalaupun katakanlah gue anak konglomerat yang kalau gue tiduran pun gue dapat uang, kayaknya gue juga akan kerja deh. Kenapa? Kayaknya hidup gue akan boring banget kalau gue nggak kerja. Kayaknya kalau gue tidak menghasilkan karya, kalau gue tidak mengekspresikan I don't know my life or my calling ke dalam sebuah karya, ke dalam sebuah pekerjaan, kayaknya gue sendiri will wither and die. Oke. Jadi bahwa kerjaan nyari cuan iya, karena faktanya gue bukan anak orang kaya. Ya. Tetapi alangkah indahnya kalau kerjaan itu sesuai passion juga iya. Tetapi bahwa kerjaan itu menjadi sesuatu yang lebih meaningful daripada uang karena itu sebuah ekspresi diri yang membawa gue semakin bertumbuh juga iya. I don't think I can live without work. To be really honest. Oke. Enaknya kalau kerjaannya tiba-tiba gaji gede kan. Kerjaannya yang sesuai ekspresi diri terus gaji gede ya gak apa-apa gitu. Idealnya kan pengennya begitu. Iya, cuman ya kenyataannya begitu. But I see work as more than money. Even though uang itu jadi motivasi pertama. Gitu. Oke. Kalau aku kayaknya beda sama Coach CJ ya. Boleh Kalau misalnya banget lahir dari dibedain. orang kaya dan udah punya banyak uang mungkin gak akan kerja deh. Kenapa? Main game. Ngapain? Ya liburan aja buang-buang uang. Oke. Ngapain harus cari uang lagi? Jadi kalau menurutku bekerja ya cuma buat cari uang. Oke. Karena belum tentu kamu bekerja di tempat di mana passionmu berada. Tapi begitu kamu bekerja bisa jadi itu jadi passionmu. Ya, true Oke. that. Yeah. Karena kerja buat passion itu kan juga sebuah mitos ya.
Oke. Please, gue kerja sesuai passion, please. Itu tuh kata-kata anak privilege. Oke. Yang bisa punya uang sebanyak itu sehingga dia bisa mengejar passion karena uang mamanya cukup banyak untuk support dia sementara dia mencari passion. Kebanyakan dari kita adalah we work and then we try our best to make our work as our passion. Ya. Betul. Nah, that's the truth. Tetapi mungkin maksudnya gini kali, kalau gue punya privilege di mana gue jadi anak konglomerat ya mungkin gue akan sama. Akhirnya gue akan mencoba mengejar passion. Oke. Dan and that's become my work. And then kalau gue good at it, and then my work will bring more money. Ya, misalnya nih anak teens nih datang ke Kosije nih, misalnya mereka dari KKR, ya kan? Tiba-tiba datang ke Kosije gitu. Kok saya merasa panggilan hidup saya adalah sebagai hamba Tuhan. Saya mau sekolah pelayanan, saya mau ngambil pendeta. Karena saya merasa terjamah oleh Tuhan dengan tadi. Doa pendetanya yang tadi gitu. Kira-kira nih kalau ada salah satu anak teens yang datang sama Kosije gimana tuh pandangannya? I would say good for you. Oke. Satu itu bukan hal buruk kan? Iya betul. Bukan hal buruk, dan kalau dia datang kepadaku dan dia merasa dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, I will support them. First of all. Yuk masuk, yuk mau coba sekolah teologi. Tapi biasanya kan akan teruji dengan waktu. Oke. Apakah itu betul-betul sebuah panggilan yang mendalam atau sebuah impresi yang mendalam karena KKR, dan biasanya waktu yang akan menjawab. Sebulan 2 bulan kemudian dia akan tetap merasa terpanggil atau tidak. Oke. Apakah itu akan menetap atau tidak. Aku sebagai hamba Tuhannya atau sebagai pembinanya, I will take mental note. Oke, kamu di titik ini merasa terpanggil sebagai hamba Tuhan, I will support you. Tetapi kalaupun gak jadi juga gak apa-apa. Oke. Karena faktanya, let's face it lah, maksudnya kayak yang tadi aku bilang itu tuh mitos gitu. Berpikir bahwa di usia remaja kamu sudah harus menemukan panggilan dan passion, itu adalah pressure yang tidak perlu. Atau pressure yang tidak pada tempatnya. Karena let's face it lah, kita yang sekarang udah umur hampir kepala 4 ini, ya gak sih? Bukan hampir, sudah lewat. Oh, ya. Kalau gue hampir ya. Itu kan akhirnya kita baru sadar bahwa gue baru ngerti yang gue maksud passion tuh ini. Ditemukan ketika gue sudah cukup dewasa untuk menghadapi hidup. Ketika gue sudah cukup makan asam garam, barulah gue ngerti this is the calling, this is the passion. Bahwa kalau kita melihat ke belakang yang kita sebut sebagai calling di usia remaja itu adalah sebuah bukan ilusi dan bukan salah. Tetapi sebuah kenaifan. Gitu. Maka kalau gue bisa bicara kepada diri gue yang dulu kan gue bilang, gue ngerti kenapa lu bilang itu calling, but damn you're so naive. Oke. Nanti ketika lu di posisi gue baru lu ngerti calling itu apa. Baru lu ngerti ketika lu gendong anak lu what it means to be a mother. This is a calling also. Ketika lu bilang iya sama suamimu, that's also a calling. Ketika lu harus berhenti kerja, that's also a calling. Tiba-tiba kan jadi terbuka pikirannya kan. Tetapi bahwa si anak itu merasa terpanggil dan dia sedang menggebu-gebu tidak perlu dimatikan dan dipadamkan apinya. Tetapi aku akan lebih menghargai anak yang datang kepadaku lalu di dalam kebingungan bicara soal masa depan. Oke. Karena pada akhirnya aku akan bilang gini, aku sudah berhenti berpikir bahwa lu sebelum kuliah tentuin jurusan dan cara tahu jurusan lu harus tahu dulu calling lu. Please. Tidak mungkin anak yang istilah katanya masih dalam brand development sampai umur 25 kan, otak itu baru berhenti bertumbuh. Otaknya aja belum berhenti bertumbuh, dia sudah harus menemukan alasan kenapa dia hidup di bumi, enggak usah lah. Jadi aku akan bilang gini, kesempatan terbuka ambil aja. Betul. Iya, kesempatan terbuka ambil aja. Gue diterima kok di manajemen, go ahead. Go for it. Tapi ntar gue S2 gue ngerasa bukan itu. Ya gak apa-apa, jalanin dulu aja manajemen. Daripada lu tunggu semuanya terbuka, all puzzle come to places baru lu jalan, gak jalan-jalan. Gitu. Dan kalau ternyata kamu dapati di tengah-tengah, ternyata saya bukan mau ini, saya mau psikologi, good for you. Tetapi itu kan tidak akan ditemukan sampai kamu menjalani jalan manajemen itu. Everybody has their own way to their calling. Jadi tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa untuk tahu semuanya di umur yang masih belasan atau bahkan 20-an. Ya memang umur 20-an masanya bingung. Gak apa-apa. Oke, jadi lebih tepatnya kayak mengizinkan lah ya untuk mencoba dan di tengah jalan pun one day akhirnya ya berbicara hal yang berbeda itu hal yang wajar lah ya. Wajar gitu. banget lah, please. Misalnya gini lah, mari kita akui ya, kalau saya bercermin kepada dulu nih angkatan saya teologi, satu kan saya dulu kuliah teologi S1. Kalau saya lihat nih dari satu angkatan teologi berapa orang yang lulusan teologi jadi pendeta, nggak sampai 50%, nggak sampai 30%. Sisanya semuanya ke tempat lain. Padahal sudah masuk kuliah teologi loh. Apakah sebelum dia masuk kuliah teologi dia tidak tahu dia terpanggil, dia merasa terpanggil? Gak mungkin. Kalau masuk sekolah teologi dia pasti sudah tahu dia merasa terpanggil. Tapi itu sekarang ada yang jadi sales,
Ada yang jadi guru, ada yang jadi ibu rumah Atau tangga. jangan-jangan dia kuliah teologi karena berpikir bahwa itu subjek yang paling gampang ya. Maybe. Iya, Atau iya. dia berpikir itu panggilan dia tapi lalu panggilannya berubah. Ya nggak apa-apa. Iya. Siapa yang bilang kamu harus stick to it sih? Kamu kan bukan batu. Gue udah terlanjur berucap gue teologi sampai mati gue. Kan bukan begitu Pak. Ya udahlah. Oke, aku mau bahas mengenai integritas di dalam pekerjaan sebenarnya. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai integritas kita di dalam pekerjaan. Baik ada atasan atau tidak ada atasan tapi tetap konsisten, kan integritas itu seperti itu ya. Mungkin dari Kak Yulia tadi udah senyum-senyum, dia kayaknya udah kepikiran. human capital karena dia gimana? human Menjaga capital integritas kan. ya. Iya. Menjaga integritas. Ya aku rasa itu sesuatu yang memang harus dibangun dan harus dibiasakan, harus didisiplinkan gitu. Itu tuh Setuju. bukan sesuatu yang tiba-tiba datang begitu saja, tetapi bagaimana kita disiplin terhadap terhadap diri kita. Oke. Gitu. Kalau menurut aku itu sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang bisa dikerjakan dalam jangka waktu tertentu yang akhirnya menjadi kebiasaan buat kita. Ya, Gitu. ya. Jadi dan harusnya gitu ya, memang harusnya karena ini tadi lagi-lagi ini adalah podcast Kristen gitu ya, makanya harusnya ketika kita belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, ketika kita belajar di gereja itu memang harusnya menjadi nilai-nilai yang harus tumbuh, yang harus hidup baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam rumah, di gereja dan dimanapun gitu. Itu menjadi sesuatu yang akhirnya immerse gitu. Jadi tidak terpisahkan dari dalam kehidupan kita. Harusnya sih gitu. Tapi itu bisa dilatih, sudah pasti. Makanya ya karena gue di HC kali ya, di Human Capital. Kan mungkin kan Human Capital nih jadi satu profesi yang buat karyawan nyebelin gitu ya kan. Iya. Buat manajemen lu memihak karyawan Iya, gitu kan. iya. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi gitu, setiap aturan yang dibuat di satu perusahaan kan pasti sebenarnya untuk kebaikan bersama. Oke. Baik untuk kebaikan perusahaan itu sendiri maupun untuk kebaikan karyawan. Gitu. Jadi harusnya bisa melihatnya bukan cuma sekedar sebagai aturan gitu, tetapi bagaimana aturan itu dilihat sebagai sebuah cara agar kita sama-sama perform. Iya. Perusahaannya bagaimanapun juga kan perusahaan udah ya ujung-ujungnya duit. Kita pun Betul. sebagai karyawan kan kita mau dapat gaji yang lebih besar gitu Iya, kan. iya. Jadi harus dilihat sebagai sebuah alat, sebagai sebuah metode untuk memajukan kita bersama, baik dari segi perusahaan maupun dari segi karyawan. Harusnya sih gitu. Jadi kalau filosofinya itu bisa hidup, bisa dipahami, rasanya kita bisa bergandengan tangan bekerja sama untuk jadi tujuannya adalah untuk sesuatu yang lebih besar, untuk satu visi yang lebih besar daripada cuma sekedar lu telat nggak hari ini, gitu. Tapi kan lebih kepada lu produktif nggak hari ini, gitu sih. Nah, jawabannya human capital banget. Iya, ya. soalnya beliau ada di tengah-tengah, Ada ya kan? tengah-tengah, Antara iya. sebagai jembatan terhadap karyawan dan jembatan terhadap company-nya gitu ya kan. Kalau dari Abra sendiri tadi dia ada ngebahas, pernah nggak? Ini kan Abra marketing ya. Ah. Sebenarnya marketing tuh hal-hal kayak gitu tuh sangat bisa dimanfaatkan, bener nggak sih? Betul, Lu kan betul. lebih Iya. banyak di luar kan. Iya. Jadi kan sebenarnya lebih Sama punya lagi. kesempatan untuk abuse rules itu Iya. gitu kan. Jadi yang kalau di kantor tuh kita nggak terlalu efektif kan Iya, sebenarnya. Iya. Apalagi sama jam. Aku contohnya gini deh, bosku kalau misalnya dia datang pagi, belum tentu dia akan datang pagi gitu. Oke. Kita bakal ngeliat semua direktur itu pasti nggak akan datang pagi lah. Siapapun direktur itu pasti nggak ada yang Iya, jam 8 tank pasti datang atau setengah 9 tank datang gitu. Tapi setelah aku mengikuti dia, ternyata aku baru tahu bahwa dia selama jam itu dia dari jam 7 tuh udah meeting. Dia ternyata seproduktif itu dari jam 7 sampai malamnya gitu, sampai subuh malah kan. Yang kata Kayul tuh menurutku ya benar juga ya, karena integritas kan harus dilatih dan dibiasakan. Iya. Karena kalau misalnya kita marketing nih, marketing kan biasanya ketemu klien. Iya. Ketemu klien tuh apalagi di Indonesia lah kita tahu banget, apalagi ketemu sama pegawai pemerintah yang Iya. sangat menggampangkan waktu. Benar. Kita janji jam sekian tuh belum tentu dia datang. Yes. Tapi kalau kita sebagai marketing kan kita harus datang lebih awal Agree. dan konsekuensinya ditanggung kita. Dia datang atau enggak kita nggak tahu tuh, kita tunggu berapa jam juga dia nggak mau tahu. Iya. Tapi kan kita tetap di situ tuh. Tetap kerja, apakah kita tetap nunggu atau kita main game atau kita ngapain ya itu terserah kita. Tapi kan ya gimana kita produktifnya kan. Terus kalau misalnya perusahaanku kan perusahaan China nih. Budaya China sama budaya Indonesia agak berbeda. Kalau budaya China itu tepat waktu tuh sangat tepat waktu. Makanya sekarang
Abraham yang sekarang sudah jadi Abraham yang tepat waktu tuh. Abraham Cina berarti ya. Betul. Wah, Cina bukan dari Yahudi lah. Dulu tuh aku sama sekali nggak ada tepat waktunya. Telat, terserah lah. Ya telat ya terserah, mereka nunggu 5 menit, Iya, iya. 10 menit gitu kan. Tapi kalau sama China tuh nggak bisa, kita harus datang setengah jam sebelum. Ngapain kita di sana? Ya udah kita tunggu aja biar kita yang nunggu, jangan sampai beliau yang nunggu gitu. Iya. Begitu klien ngelihat kita ternyata akan tersentuh tuh akhirnya. Bahwa akan terlihat nilai-nilainya. Nilai-nilai itu kan akan membawa bahwa nilai siapa yang kita pancarkan gitu kan. Benar-benar. Jadi benar-benar ini ya, respect people times gitu loh. Jadi kita juga bukan hanya ngomongin tentang diri kita juga gitu. Karena aku percaya apalagi di marketing ya, sales and marketing ini, kita kan sebagai representatif nih dari company kita kan. Jadi itu bukan hanya berbicara antara kita koordinasi waktu sama klien gitu, tapi bagaimana kita juga menjaga nama baik yang perusahaan kasih, dan itu menurutku bentuk dari integritas itu tadi gitu ya. Tapi menurutku gini, integritas tuh harus dua arah. Iya, gimana tuh? Karena seringkali integritas itu menjadi suatu kata yang dipakai atasan kepada bawahan tapi tidak berlaku untuk atasan. Iya, benar-benar. Dan kayak gitu tuh bawahan udah paling males deh. Iya, gitu. iya, Maksudnya iya. gini, lu suruh gue datang on time, tapi kalau lembur juga lu gak pernah menghargai gue dan gak pernah bayar gue. Itu kan lucu gitu. Betul. Jadi lu menghargai gue datang on time, tapi kalau gue lembur lebih dari on time, lu juga gak pernah kasih gue apa-apa, lu gak pernah menghargai. Gitu. Maka kan integritas itu harus dikondisikan, dilatih bukan hanya dari bawahan, tapi atasan tuh harus menyediakan ruang yang sangat mengapresiasi integritas. Iya, iya. Soal ini gue sangat integritas, tapi lu menghargai banget dia yang jelas-jelas suka nyolongin karya orang lain, yang suka menjilat atasan. Lu tuh menghargai dia, lah ngapain gue berintegritas men? Kalau lu cenderung menghargai yang korupsi, ngomong aja result based, jangan ngomong integrity. Pokoknya yang kasih gue result lebih bagus itu menang. Ya udah nggak apa-apa. Maka lu nggak perlu tahu gue datang jam berapa, lu nggak perlu tahu gue pulang jam berapa, lu nggak perlu tahu seproduktif apa, yang penting gue kasih lu duit. Karena kalau kayak gitu hasilnya jadinya kita yang ngelihat hasil itu jadinya akan berubah kan. Jadi Betul. integritasnya berubah. Karena gue yakin setiap karyawan yang datang, yang masuk itu mau loh berintegritas. Iya kan? Tapi kalau tempatnya tidak nurturing integrity, kalau atasannya justru memberikan upah kepada yang bisa mainin sistem, kepada orang yang cukup pintar untuk memberikan result, yang lain akan bilang stop talking about integrity, that's BS. Lu ngomongin integrity just when it's convenient to you. Akhirnya gini, ketika kita ngomongin integritas itu harus dua arah, dan yang pertama-tama harus bertobat atasan men. Betul, jadi Kalau lu teladan orang- dulu ya. Betul, kalau lu orang Kristen dan lu jadi bos, lu pastiin dulu deh kerjaan lu berintegritas, lu pastiin dulu deh cara lu menghargai karyawan berintegritas, baru lu ngomong integritas kepada karyawan. Sorry. Berarti tadi maksudnya ada orang yang punya, oke sekarang kita integritas tadi dimaknai sebagai datang on time ya. Katakanlah ya. Katakanlah begitu. Iya. Terus jadi ada orang yang datangnya on time tapi Tidak produktif. tidak Tidak produktif, produktif. atau kurang produktif dibanding orang yang datangnya telat tapi lebih produktif gitu. Atau kayak gini, dia datang on time nih. Lu kalau nggak datang on time ya, lu pasti dipotong misalnya. Karena kita menghargai integritas waktu. Tapi begitu lembur, Nggak yang dihitung. harusnya jam pulang jam 5, dia jam 7, dia nggak, itu biasa. Padahal dia udah nggak on time loh, dia kan pulangnya lebih lama. Itu biasa, nggak perlu uang lembur. Memang sebegitulah dunia kerja. Ya, tapi ada sebenarnya Wah, ada seru satu sisi nih. yang bisa kita lihat di situ. Pertama, dia lembur kenapa? Jangan-jangan selama jam kerja jam 8 sampai jam 5 dia kebanyakan main game. Dia kerjanya memang terlalu lelet sampai dia harus lembur. Jadi memang bos atau siapapun ya leader harus bisa menghitung bahwa pekerjaan yang kita berikan ke dia, kita tahu bahwa dengan kemampuan dia harusnya jam 5 selesai. Kalau sampai lu jam 5 nggak selesai, mungkin ada sesuatu yang lain. Lu mungkin kebanyakan nonton di handphone. Bisa jadi. Nah tapi Iya kan kan? akhirnya gini, itu kan membutuhkan bos yang akhirnya bisa melihat dan gak saklek kepada integritas. Kalau memang akhirnya dia lambat sehingga dia harus lembur, fine, it's your fault. Tapi kalau memang orang ini sudah produktif tapi memang kondisinya mengharuskan dia lembur for one way or another, we need to recognize that also. Oke, aku paham nih. Izinkan saya bertanya dengan Ibu Human Capital ini gitu ya. Sejauh mana nih misalnya nih di suatu perusahaan melihat atau secara objektif gitu loh tentang keluhan dari karyawannya gitu. Karena kadang-kadang
mohon maaf kalau misalnya pernyataan ini agak sedikit membuat para human capital di luar sana agak sedikit sebel gitu. Karena kadang-kadang tuh kelihatannya malah human capital justru lebih ke Berpihak company. kepada manajemen. Iya gitu. Gini, tidak ada yang ideal. Pertama itu dulu Ya, gitu ya. Tidak ada yang ideal. Yang kedua, bagaimana kita mengusahakan bahwa sesuatu yang tidak ideal itu tapi tetap berjalan dengan baik. Gitu kan. Begitu juga dengan area human capital gitu. Nggak gampang berada di sana gitu. Betul. Karena sebenarnya di satu sisi kita tahu yang benar tuh seperti ini. Tapi mungkin ada praktek-praktek yang kita tahu juga sebenarnya ini nggak benar loh. Sebenarnya ini nggak sesuai gitu. Tapi bagaimana mengusahakan supaya yang nggak sesuai itu pelan-pelan menjadi sesuai. Sebenarnya sih seperti itu. Lalu kalau ditanya bagaimana menanggapi keluhan karyawan. Namanya bekerja nggak ada yang nggak ngeluh. Kita pun sebagai human capital juga mengeluh gitu. Terus kalau gue ngeluh sama siapa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya saran aku gitu ya buat teman-teman yang ngeluh, mungkin ini terlalu pragmatis, tapi ini yang terjadi gitu. Maksudnya gini, selama lu masih kerja di situ, usahakan yang terbaik buat itu. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang kurang berkenan, ada ada jalur komunikasi yang bisa dilakukan, entah melalui bos lu gitu, atau entah melalui human capital atau human resources gitu, ada jalurnya. Atau biasanya kan kalau di company suka ada yang namanya employee engagement survey gitu kan juga ada. Kita bisa sampaikan. Artinya sebenarnya company itu menyediakan beberapa media, beberapa platform untuk karyawan menyampaikan keluh kesahnya. Gitu termasuk mungkin lewat HRD gitu kan. Tetapi kalaupun misalnya kamu sudah melakukan 1, 2, 3 hal dan gak bisa berubah juga. Jangan-jangan memang company gak mau berubah seperti yang kamu mau. Dalam artian antara lu telan aja semua atau lu cabut gitu. Iya gitu. Dan karena kita nggak bisa bawa misi kita ke dalam satu company. Karena bagaimanapun juga company udah punya satu tujuan, udah punya satu visi. Jadi memang kita yang harus menyesuaikan diri dengan itu. Dan seringkali kan ini yang agak sulit dilakukan oleh generasi ini. Gitu kan. Dan kalau menurut aku itu justru jadi satu pengalaman untuk kita akhirnya bisa menempa diri kita, menyesuaikan diri dengan banyak hal. Jangan-jangan dalam hal itu pun, dalam proses itu pun kita menemukan passion kita, gitu. Bagaimana lo bisa bertahan dengan itu, gitu. Tapi kalau misalnya memang menurut lo memang udah nggak bisa diubah dan ini salah dan segala macem, ya udah tinggalin aja, cari company yang lain. Tinggalin aja guys kalau misalnya. Tapi itu fair kok. Yes, betul. Iya. Maksudnya kan, tapi ini ya bagi Gen Z yang sangat mengejar idealisme, please. Stres karena kerjaan lebih baik daripada stres karena nggak ada uang, karena nggak kerja. Betul sekali. Dan realitanya adalah Indonesia sedang tidak sebaik itu sampai lapangan pekerjaan tersedia itu. Jangan ngarepin pemerintah, nggak boleh. Kalau Anda mau cari kerjaan, please be smart. Maksudnya apa? Cari kerjaan dulu. Jadi kayak monkey bar, udah ada bar yang lain yang kamu tahu sudah tersedia untuk kamu, then you quit. Nggak apa-apa. Karena ini bukan penjara ya, pekerjaan bukan penjara, dan kenapa tidak boleh kita pindah kerja, but please be smart. Gitu, jangan karena aduh gue stres banget nih, sampai lu berhenti kerja dan lu gak ada kerjaan baru dan lu gak ada duit, baru lu ngerti artinya stres itu apa. Betul. Karena kan sebenarnya kesempatan buat orang-orang dari menengah ke bawah itu kan sebenarnya kecil banget ya. Betul. Gue lahir dari menengah ke bawah, dari SMA bahkan gue gak tahu mau kuliah apa. Karena keterbatasan itu. Bahkan mau masuk ke yang murah pun gak bisa. Bahkan kalau mau boleh cerita, gue masuk Mandarin pun dipaksa. Sudah dipilih gitu. Apakah gue passion Mandarin? Dulu ngeliat Mandarin apa? Siapa yang mau belajar Mandarin? Tulisannya kayak apa? Kuliah Mandarin gitu kan. Ngapain? Terus yang bisa gue lakuin apa? Karena gue terbatas, ya gue belajar aja jadinya. Apakah gue belajar dengan sungguh-sungguh? Tidak juga. Gue hanya mengerjakan dengan apa yang gue bisa aja dan gue mampu. Lulus, bekerja. Bahkan sebelumnya gue dari SMA gue sudah bekerja. Apakah itu pekerjaan yang gue mau? Apakah itu passion gue untuk misalkan contoh bantu papa gue untuk jualan barangnya? Atau gue sengaja les-lesin anak-anak? Atau sama gue WO juga? Apakah itu passion gue? Kan itu enggak, tapi kan gue membutuhkan itu. Itu sebuah cara bertahan hidup ya. Iya, kalau enggak mati. Benar. Enggak bisa apa-apa. Iya. Bahkan harus bekerja sambil SMA, harus bekerja sambil kuliah, dilakuin. Dan apakah sekarang
kerjaannya dibilang sudah enak, dibilang enak juga tidak karena pasti semua orang nggak akan ada puasnya lah. Betul. Apakah itu passion lu? Enggak juga, siapa yang passion bekerja gitu kan sebenarnya. Makanya pembicaraan soal passion jadi pembicaraan soal privilege kan. Iya, Iya, benar, iya. benar, benar. Ya baru lu bisa memilih sesuai dengan passion. Ya kalau memang lu have a lot of money juga kan Setelah semua kebutuhan terpenuhi. Iya, Jangan-jangan lu bisa lakukan passion Iya. lu setelah lu 20 tahun bekerja. Iya, gitu. iya benar, Nah, benar. karena sekarang kalau kita nih passionnya apa? Passion kita adalah keluarga kita makan. Anak-anak kita tuh bisa sekolah sambil kuliah. Kalau mama sakit kita bisa biayain. Itu passion kita. Iya, Betul, betul. iya. Akhirnya kan responsibility atau tanggung jawab itu Betul. menjadi lebih menjadi lebih strong dibanding yang passion itu sendiri. Iya, Betul, iya, gitu. iya. Betul. Maka kalau cuma sekedar gini, kalau cuma sekedar aduh bos gue rese please. Ya. Dibandingkan dengan pas nyokap gue sakit gue nggak bisa biayain, Iya, nggak apa-apa deh. Iya, iya. Atau bahkan orang-orang biasanya gini, dikasih kerjaan, oh sorry itu bukan passion gue dan bukan kerjaan gue. Menurut gue kayaknya agak kurang juga. Benar. Karena itu ya itu perintah dari atasan lu. Betul, Berarti betul. itu kerjaan lu dong. Iya. Betul. Ya lagi-lagi kalau dia punya banyak uang itu bukan passion gue, good for you. Iya. Gue jealous karena gue nggak bisa ngomong begitu. Tapi faktanya adalah kita semua adalah orang kerja yang ketika dikasih tantangan pilihannya bukan sorry pak bukan job desk saya. Adalah oke, then I need to grow. Bahwa ternyata gue mengambil tantangan itu dan gue grow sehingga ketika gue grow gue punya kesempatan lebih untuk keluar dari perusahaan itu dan mencari perusahaan lebih baik. That's good for me. Tapi pilihan bahwa sorry pak bukan passion saya, gue butuh healing. It's not apa ya? Itu tidak ada dalam realmnya kita. Betul. Kalau dalam pekerjaan kan ya kalau capek ya capek lah ya. Menurutku Nggak ada kerjaan yang nggak nggak ada capek. yang nggak capek ya kan. Jangan Tidur aja disampaikan. juga capek. Ketemu atasan yang sesuai dengan ideal kita nggak akan Nggak ada yang ada. sempurna Nggak gitu ada. loh. Nah berbicara mengenai ya capek di dalam ruang lingkup bekerja, pengennya sih work life balance kayak gitu ya kan gitu. Adalah healing-healingnya dikit. Ya tapi kan realitanya hidup di Jakarta, hidup bekerja ini tuh kadang nggak ada habisnya. How you create benar-benar waktu kamu untuk bisa fleksibel, tidak harus gue harus ngerjain harus hari ini semuanya gitu. Karena akhirnya mohon maaf Ibu human capital sekali lagi gitu. Akhirnya untuk saya bisa mencapai work life balance dalam hal ini tuh saya akhirnya membuat seperti ini. Kalau ada besok yang bisa dikerjain ngapain harus hari ini gitu. Jadi maksudnya yang urgent hari ini aja yang dikerjain. Atau yang kayak meme itu ya, meme bulu tangkis ya. Kalau ada orang lain yang bisa Kerjain kenapa harus Kenapa saya? gue? Jadi saya akhirnya menunda yang mana bisa ditunda dulu gitu. Gimana nih menurut Kak Yulia nih sebagai Enggak, sebelum gue ngomongin- jawab panjang gue mau kasih satu statement dulu. Apa tuh? Work life balance itu mitos. Oke betul. iya, karena Ya gue- makanya harus diciptain kan. Maksudnya kan you have to spend your time juga kan. Betul. Karena gue setuju banget gitu begitu work life balance ya. Boro-boro ya gitu. Lagi-lagi itu kata-kata privilege. Betul. Iya, bener. Nggak gini loh, kalau Gimana? menurut gue sih gini ya. Kita kan kerja paling tidak seminim-minimnya itu sehari 8 jam kerja kan. Jadi Betul, sebagian betul. besar waktu kita dihabiskan di dalam dunia pekerjaan. Yaitu Yes. kalau 8 jam, belum kalau lembur dan lain sebagainya. Belum Iya. kalau macetnya. Belum Betul. macetnya gitu kan. Udah habis lah di situ. Jadi kalau gue gitu ya, kalau gue adalah cara gue menciptakan work life balance adalah ketika gue menikmati pekerjaan gue. Wede. Iya, sekali jadi- lagi. Ketiga apa? Ketika gue menikmati pekerjaan gue, bukan berarti akhirnya tanpa masalah loh ya. Iya. Gila lah, masalah itu pasti ada, apalagi kalau lu ada di satu jabatan tertentu itu tuh masalah tuh pasti ada gitu ya, dari mana-mana, dari atas bawah samping kanan kiri Sesuai gaji katanya Kak. pasti ada gitu. Betul juga. Iya Iya. benar. Tapi bagaimana caranya get lu where you- menikmati, Iya, menikmati iya. semua tekanan itu, menikmati semua masalah itu, bagaimana caranya lo menciptakan walaupun mungkin lingkungan kerja lo toxic, let's say seperti itu, gimana gue bisa nikmatin? Ya nggak tahu, lu pasti punya cara untuk menikmati itu. Itu simple misalnya. Oke, jadikan jam makan siang lu sebagai sesuatu yang menarik, misalnya ya kan. Jadi pasti tuh gue kalau selalu pagi, nanti siang kita makan di mana? Oke. Gitu. Walaupun mungkin akhirnya kita tetap bawa makanan ya dari Iya. rumah misalnya ya, tapi Iya. setelah itu oke, jajan es krim kayak kemana, Iya, beli iya. kopi kayak kemana. Iya. Itu mungkin sebuah cara sederhana untuk kita menikmati 8 jam kerja minimal itu. Oke. Gitu. Jadi itu cara healing. Karena gini, kalau misalnya dikit-dikit healing ya kayak duit kita jadi habis buat Betul. buat kayak gitu-gitu gak sih? Dan itu jadi stres baru gak sih? Iya. Nah, iya. Terus nggak punya uang lagi. Udah gak balance. Dan itu lebih rekeningnya berat. udah gak balance.
Karena menurutku gini, selama kita positif menanggapi segala sesuatu yang terjadi di kerjaan, masalah apapun gitu, pasti akan ada kan. Tapi selama kita nggak grumpy, kita nggak negatif, kita bukan jadi orang yang bitter, yang unapproachable, menyalahkan semua orang. Kita positif menghadapi, itu akan energi itu akan kembali ke kita kok. Apalagi kalau kita ada di posisi yang quote and quote jadi leader lah ya. So kita kan juga punya kekuatan to create budaya di dalam lingkungan yang dimana kita ngelit di dalamnya. Kita bisa create suasana dan nuansa itu. Kita bisa kok akhirnya menciptakan ruang yang sangat positif, sangat suportif antara bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan. Begitu kan. So as long as we have that, we kind of have balance a little bit gitu. Karena betul, yang namanya balance 100% itu tidak mungkin ada. Betul, apalagi hidup Jakarta, Bo, ya kan, boro-boro. Tapi kan pengennya gini, sebenarnya ya dari kacamata karyawan kan pengennya seru jam-jam kerja ya jam kerja, gua kerja jam gua kerja. Setelah jam kerja lu gak usah ganggu gua gitu. Pengennya kan seperti itu. Makanya tercipta itu work life balance kan. Jadi pengen ada waktu bekerja, waktu istirahat. Pengennya itu sebenarnya. Tapi bisa gak bos Anda melakukan itu? Tidak. Tentu tidak bisa, apalagi cuti pasti diganggu. Iya. Tergantung karena gini, kalau gue sama guru-guru gue, aku mencegah sekali untuk WA mereka di luar jam kerja. Kalaupun aku WA mereka, aku bilang ini buat besok. Itu aku yang mungkin harus revisi kali ya, karena sometimes it cross my mind. Dan pokoknya gini, ketika guru-guruku pulang, aku tuh belum pulang. Gitu. Jadi ketika mereka pulang melanjutkan kehidupan mereka, disitulah justru waktu tenangku untuk merumuskan yang harus kurumuskan di hari itu. Biasanya tuh gitu. Ya udah, it's part of my job. I'm not complaining or anything. You tapi get what biasanya you itu pay. terjadi, You get what you pay. I get what I pay. It's okay. Gitu. Tapi biasanya tuh begitu. Tapi kalau sudah cuti atau sakit, aku biasanya nggak akan gubris sama sekali. Because I kinda understand it. Dan menurutku gini, work-life balance in my situation right now, aku tuh seperti juggling so many balls in the air. Oke. Jadi itu bukan seperti aku punya 20 kerjaan 1 aku selesaikan, baru aku kerjaan 2, kerjaan 3, enggak. 20 semuanya di saat yang sama, sedikit. Jadi kayak oke. Dan itu pertama-tama make me stressful. Karena aku merasa seperti gak ada yang selesai. Iya itu. Iya kan? Kan kalau 20 kerjaan tapi 1 selesai kan ada sense of accomplishment. 1 selesai, 19 lagi. Iya. Ini 20 tuh semuanya 1 10%, 1 20%. Yang ini menunggu, yang itu belum selesai, yang ini belum mulai. Tapi ini ya harus besar. Ya kan? Belum selesai, tambah lagi kerjaan 1. Yang ini sudah kelar atau belum lagi ke track. Kan kita kayak begitu kan. Jadi tuh kayak pikiran kita tuh menggurita kemana-mana gitu. Dan itu tuh yang kadang-kadang bikin stressful. Dan itu yang kadang-kadang terbawa ke rumah. Iya. Tapi work life balance itu harus diciptakan. Iya, Menurutku harus diciptakan. Tetap harus diciptakan. Benar. Karena kan ada waktu kerja, ada life. Kita harus ada kehidupan di situ. Iya, Entah makanya itu mau olahraga, makan, makanya sosialisasi kan. Makanya kita yang harus pintar-pintar untuk mengatur waktunya. Ya gini, kalau dari aku sendiri, aku pulang kerja tuh masih mau nge-gym kan gitu. Orang nanya, kok lu punya waktu sih? You have to make your time gitu loh. Kalau enggak lu nggak akan bisa gitu loh. Kalau lu nggak ciptain waktu lu sendiri gitu loh. Well, ada yang lu bisa. Memang akhirnya apalagi kita sambil kerja ya, ada yang harus kita korbankan. Misalnya habis jam 6 kayaknya gue mau pulang kerja, mau nge-gym dulu nih sejam. Habis dari situ baru lanjut kerja lagi, ya itu kan lu yang atur ya gitu. Ya supaya apa? Supaya weekendnya nggak menumpuk. Gue mau weekend gue nih waktu gue istirahat benar-benar atau punya kehidupan yang lain gitu ya. Tapi akhirnya gini, work life balance ya. Kalau kita mau ngomongin supaya kita tidak terjebak dalam mitos, work life balance sama dengan perfect itu tidak sama sekali. Betul. You have to embrace unfinished and imperfection. Yes. Ini bukan work life balance seperti work perfect and life perfect. No. Exactly. Yeah. Work life balance tuh udah kayak apa sih? Bener-bener kayak badut lah di atas bola. Kadang-kadang mundur, kadang-kadang maju, kadang-kadang mau jatuh. That's the balance. Bukan seperti tenang, zen. Aduh, kerjaan sudah perfect. Nggak ada kayak gitu-gitu. Dan balance orang beda-beda. Nah, karena gini juga sebenarnya tadi menarik yang Abra sampaikan soal work life balance. Itu tuh berhubungan juga dengan culture. Iya, betul. Gini, kalau aku pernah berada di perusahaan luar ya, Europe lah.
itu mereka sangat menghargai work life balance. Gitu. Jadi semua di sana mereka nggak mau WA kita kalau udah di luar jam kerja. Ataupun kalau WA pasti dengan sorry ya, ini gue takut lupa apa segala macam gitu, atau ada yang urgent untuk besok. Begitupun ketika weekend dia nggak mau ganggu, ataupun ketika cuti, bahkan kita ada yang namanya block leave. Di block leave tuh lo tuh nggak boleh benar-benar akses ke sistem kantor, pokoknya lo off dari pekerjaan. Mereka sangat menghargai itu. Yang kurang itu adalah justru di Indonesian culture, atau mungkin Asia lah, gue nggak bisa mewakili Asian culture, no. Tapi kalau kita bicara Indonesia, iya begitu. Kalau di luar tuh udah sangat menghargai sih gitu. Betul, Tapi memang dari tipe pekerjanya sendiri juga berbeda kan. Yang di luar juga sangat punya responsibility gitu. Emang ini tugas gue harus selesaikan sekian dalam waktu sekian, ya gue akan selesai. Kalau di kita kan enggak, lu kayak mesti diliatin, lu kayak mesti di tracking, lu hari ini udah berapa. Jadi agak beda juga, makanya mungkin treatmentnya juga menjadi berbeda. Iya, dan kenapa kita bahas podcast ini ya? Karena menurutku salah satu kunci terpentingnya itu berbicara di integritas ini tadi. Iya, kan? balik lagi ke integritas yang tadi yang diomongin sama Kayul. Betul. Aku mau bahas mengenai dalam hal bekerja seperti ini kan kita nggak menutup kemungkinan juga nih dalam hal berkomunikasi gitu ya. Komunikasi misalnya pas lagi cuti terus tiba-tiba rekan kerja atau bos nelpon gitu kan, akhirnya terjadilah konflik di tempat kerja. Tapi konflik dengan teman kerja ini kalau dari ceritaku sendiri aku pernah mengalami itu gitu. Karena saya wanita Batak ini sering disalahartikan ketika high note gitu ya. Sebenarnya tidak personal kita dan di Indonesia tuh seringnya itu gini loh. Baperan gitu loh ketika dikasih tahu gue nih marah sama lu bukan karena pribadi lu ya. Gue bukan serang personal lu ya. Kita ngebahas yang di meja ini tuh tentang kerjaan. Setelah dari sini kita fine. Pulang tuh kita masih bisa duduk bareng, makan bareng gitu. Oke, as a leader. Iya, what do you think? Kayak leader itu harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Leader itu harus bisa membaca orang ini dan orang itu seperti apa. Karena kalau begitu kan gini, berarti lu tuh punya satu standar. My standard, gue adalah orang yang straight to the point. And you need to accept it. Dan lu jangan baper, tunggu dulu. Kenapa harus pakai standar lu? Kenapa gue gak boleh baper kalau lu ngomongnya menurut standar gue menyinggung? Oke. Itu kan juga satu perspektif kan. Betul, Dan betul. akhirnya sebagai leader aku harus bisa membaca bahwa oke, orang yang ini berkomunikasi dengan yang ini, orangnya itu berkomunikasi dengan orangnya itu. Di dalam kolektif saya harus menyampaikan ini. Apakah teguran ini harus disampaikan empat mata dulu atau di depan umum? Bagaimana cara menegurnya? Itu tuh harus dalam pertimbangan yang panjang menurutku ya. Betul. Akhirnya lebih repot, iya. Tetapi kalau kita berkanjang kepada firman Tuhan, apa ya, perkataan yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat itu udah kayak apel di pinggang perak. It's very beautiful dan diterima dengan baik, menghindari konflik gitu. Bahwa konflik itu terkadang berguna, iya, karena saling menajamkan. Bahwa tapi terkadang konflik itu menghancurkan juga, iya. Maka aku lebih baik mengecilkan konflik, menghindari konflik sebisa mungkin, kecuali memang harus diangkat gitu secara. Tetapi menurutku akan lebih baik kalau akhirnya kita berkomunikasi. Gue ngerti nih cara berkomunikasi dengan dia. Jawaban dari permasalahan komunikasi ini adalah komunikasi. Betul. Dia harus tahu kedua belah pihak, nggak bisa cuma. Betul. Menurut gue ini nggak masalah. Tapi menurut lu kenapa jadi masalah? Lah menurut gue lu masalah karena nada lu tinggi. Jadinya kan gitu kan. Masalahnya komunikasi. Jadi harus dua-duanya sama-sama komunikasi nih, satu jembatan. Iya, jadi menurutku dalam konflik dengan teman kerja ini leader itu berperan penting. Kadang rekan kerjanya sama-sama dewasa, tapi karena leadernya mau cari aman, nggak mau tidak sukai bawahan, nah itu yang akhirnya membuat lu kayak pengen nyenangin hati semua orang gitu. Konflik sih memang sesuatu yang gak bisa dihindari ya lah, dihindari lah, selalu ada gitu ya. Terus apa, gue mesti ngomong apa ya? Maksudnya gini loh, orang suami istri aja berantem apalagi di tempat kerja gitu. Dan ya kita harus lihat juga ini good conflict atau bad conflict. Kalau lu berkonflik supaya bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi, berkonflik nih caranya untuk mencapai target penjualan caranya A. Yang satu konflik, harusnya caranya B. Menurut gue sih itu konflik yang baik ya. Betul. Jadi gak selalu dipandang negatif ya. Tapi kalau konfliknya bukan ke arah situ, ya memang kalau gue sih gue paling males ngurusin konflik. Benar gak usah gitu. Dan ya balik lagi itu tadi tergantung leadernya gitu. Maksudnya salah satu kuncinya ada di leadernya sih kalau menurut aku gitu. Dan lagi-lagi leader juga tidak bisa menyelesaikan semua masalah.
Makanya Oke. memang paling enak punya tim yang sudah sama-sama dewasa melihat Betul. ini sebagai sesuatu yang menuju ke arah lebih baik. Karena biasanya gini loh, kalau leader turun tangan, suddenly it becomes big. Mhm. Ya. Maksudnya gini, kalau satu dengan satu berkonflik kan kalau kayak tadi Kak Yulia itu konflik yang baik kan. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Lu orang mau ke Roma, kenapa lu orang berantem? Satu ke Iya. kiri, satu ke kanan, tujuannya sama gitu. Iya. Kalau kayak gitu caranya jalan tengahnya. Mhm. Tetapi gini, ketika konflik itu akhirnya harus melibatkan leader, you have to understand ketika leader terlibat, it becomes big. Ya. Ini bukan lagi konflik antara dua orang. Nah kebanyakan orang tuh berharap leader ngomong dong, you don't understand. Ketika gue turun tangan ngomong, ini sudah bukan lagi persoalan yang bisa diselesaikan secara baik-baik atau pelan-pelan. Suddenly semua orang akan tahu karena scope-nya. Dan kebanyakan orang yang kayak gitu akhirnya mundur lagi dan bilang, gue gak nyangka bakal seserius itu. Ya. Makanya gue gak nyangka lu bakal sebesar itu. Iya tapi kan once the leader masuk ke dalamnya, itu seringkali memang menjadi sebesar itu. Makanya bijak-bijak lah gitu, bijak-bijak lah untuk gue berharap leader gue lebih ngomong, you don't understand what you want. Dan makin besar timnya, I think leader turun untuk menyelesaikan konflik itu akan semakin sedikit. Tempat kerja itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita sebenarnya melatih karakter kita juga. Yes. Kan gak selalu kita harus menang gitu ya dalam Yeah. perdebatan atau dalam konflik gitu. Yeah. Tapi kita bisa memahami orang lain, menerima atau juga sebaliknya juga bisa gitu. Itu Yeah. melatih sih. Itu makanya kenapa disebut pekerjaan itu adalah ibadahmu gitu Oh. loh. Ya harusnya kan kita melakukan itu kan. Ya ibadahmu adalah di tempat kerja mau apapun itu Iya. gitu loh. Betul. Enggak, belum lagi kalau konfliknya misalnya timnya itu Gen Z, bosnya Oh iya. baby boomers. Itu kan Itu juga udah beda banget. itu beda Lintas Itu kayak tahu generasi. banget tuh. Iya, karena baby boomer tuh survival mode. Mereka hidup di dunia yang sangat keras gitu kan. Sehingga mereka tuh melakukan segala cara untuk survive. Ya, ya. Gen Z itu keluar-keluar pegang gadget. Mereka udah mainnya Roblox. Oh iya benar lagi. Semuanya simple. Yo, Semuanya simpel. Jadi dia gak ngerti kenapa harus sekeras itu. Nah itu udah. Aduh udah kalau kayak gitu mah udah. Mungkin aku mau nyelesain satu Boleh, hal. boleh. Silahkan. Tadi sempat dipotong. Iya. Yang waktu lagi ngomong bahwa telat, lebih baik telat atau produktif atau Oh dia kepikiran. tidak guys. telat. Kepikiran. Itu, mau gue Oke. selesaiin. juga kepikiran itu. Mau gue selesaiin. Oke. Itu dua-duanya harus barengan. Nggak bisa lu milih satu dong. Kan integritas. Lu mesti produktif dan tepat waktu. Iya betul. Dua-duanya. Betul. Ya nggak bisa Makanya timbang sebelah nggak kan. bisa dibandingin. Ya betul. Jadi ini beda. Tapi dua-duanya harus lu kerjain. Misalkan lu memang waktu kerjanya lu kerja, ya lu kerja. Ya. Begitu lu istirahat ya lu bebas lah lu istirahat. Begitu giliran lu harus produktif ya lu produktif. Jangan sampai lu waktu lagi kerja lu nggak produktif. Tapi begitu atau misalkan lu tepat waktu tapi lu nggak produktif buat apa? Dua-duanya. Atau mungkin ya menyambung ke Abra. Sebenarnya kalau bicara integritas itu ya tadi ya tepat waktu, produktif gitu ya. Tapi kita juga lihat paling tidak gue dua hal dulu deh. Ya. Yang pertama adalah soal culture. Tadi aku bilang kalau kita culture Europe deh misalnya, dia tuh nggak terlalu ribet soal absen, Ya, nggak ya. terlalu ribet. Tapi loh. Jakarta kan udah kayak gitu juga sekarang. Udah banyak. Beberapa ya, fleksibel. banyak lah gitu. Jadi udah nggak terlalu ribet sama lu datang jam berapa, lu pulang jam berapa, lu lembur apa segala macam nggak ribet. Yang penting kerjaan lo beres. Betul. Tapi kalau di katakanlah Indonesia atau Asia tuh masih melihat seperti itu yang pertama. Yang Iya. kedua, kita juga lihat harus lihat nature of worknya juga. Misalnya guru itu tepat waktu menjadi sangat penting. Iya. Lo nggak Iya, mungkin telat kalau datang ke kelas Betul. gitu. Jadi gimana profesinya juga ya? Benar. Jadi Oke. memang nggak bisa dilihat secara Saklek. Iya, secara terlalu jauh gitu. Misalnya contohnya marketing gitu ya. Iya. Gua lah. Kayak kita. Contohnya misalkan gua ya ada entertain Yes, entertain klien. klien. Iya. Gua pulang bisa sampai Benar. Jam malam. 11 jam Bener. iya. Paginya kan gua harus Yes. istirahat dong. Nggak mungkin gua misalnya gua baru pulang jam 5, gua jam 8 udah masuk lagi. Betul. Makanya dilihatnya dari situ. Jadi bukan tepat waktu juga sih maksudnya. Iya. Ya, kita iya. menyesuaikan dengan culture kita kerja masing-masing gitu lah. Iya, jadi nature of work-nya tuh memang ada yang memang menuntut ketepatan waktu itu menjadi nomor satu. Yap. Ya kayak guru, kayak teller di bank Ya. gitu Ya, ya. kalau yang itu harus tepat Itu waktu benar. harus, lu Ya, begitu datang dokter, jam berapa harus Parah tank. memang udah nggak dilihat produktifnya dihitung dari lu tepat waktu atau enggak. Betul. Tapi aku rasa juga akan lebih kebanyakan orang tuh butuh clarity. Maksudnya gini, lu sebagai bos, lu yang lu hargai apa? Karena kalau gue gini, guru butuh on time nggak? Butuh. Tapi kan on time dalam kelas. Iya. Tapi kan kita guru bukannya jam 7.15 kelas mulai jam 7.15 dia masuk. Dia Iya, datang iya. lebih awal Benar. misalnya gitu kan. For me datang lebih awal tuh urusanmu. Aku nggak pernah ngeliatin absen guru.
Kecuali ada komplainan terus menerus saya. Yang penting gini, terus aku adalah orang yang result based. Karena aku mengerti expertise. Ada orang-orang yang sedemikian expert, lesson plan guru selama 1 semester tuh bisa terselesaikan dalam 1 minggu. Good for you. Yang gue bayar bukan 6 bulan kerjaan lu, yang gue bayar 4 tahun expert atau 40 tahun expertise lu yang bisa mampu menghasilkan kerjaan 6 bulan dalam 1 bulan. Ya. Iya kan? I respect that. Setelah itu dia santai, dia baca buku, go ahead. Karena gue result based. Ya. Dan aku sebisa mungkin komunikasikan hal itu gitu. Gue result based. Lu mau tetapi gini, lu datang on time terus lu menaati peraturan. I appreciate that so much. Tetapi kalau resultnya tetap berantakan, Ya, tapi mungkin mesti diluruskan bukan hanya result tapi progress juga. Ya. maksudnya? Karena Kayaknya anak Kadang ada marketing yang sama ada yang sales itu penting berprogres, sekali. tapi resultnya nggak sampai di situ. Yes. Oh iya, Ya, of jadi itu harus tetap course. dilihat. Iya. Jadi biasanya Harus sejalan. leader yang bagus itu bakal Betul, ngelihat betul, result betul. dan progress. Iya, Ini jadi suara bukan, hati karyawan sekali. Karena kalau cuma lihat result tidak adil. Betul. Gue sudah berprogres berapa lama ini? Ya, tentu. Ya. Dan progres itu kan juga kelihatan dari resultnya kan. Iya. Ya. Iya, pada akhirnya Nantinya gitu. bakal ke sana gitu. Iya. Iya. Dan I agree. Tetapi maksudnya clarity gitu. Karena warna bos itu beda-beda kan. Tetapi Betul. yang lu hargai apa? Akan sangat baik untuk kita bisa menyesuaikan. Karena jujur lah warnanya beda-beda. Betul. Warna perusahaan biru. Tapi let's face it lah. Di dalam lingkup kecil tim gua. Biru itu bisa biru muda. Bisa biru Tosca. Bisa biru dongker. Biru yang mana yang bos mau. Kan akan sangat penting kalau clarity itu tersampaikan. Dia bisa menyesuaikan diri gitu. Karena kalau gue gak ribet. Bener-bener gak ribet deh. Aku adalah leader yang anti ribet. Kalau bisa 2 langkah, kenapa harus 10 langkah? Iya, betul. 8 langkah itu ngebela egonya siapa? I don't Betul, need betul, it. Kalau bisa membuat Anda lebih mudah dalam pekerjaan, why not? Kenapa tidak? Karena kan biasanya orang-orang tuh muter-muter kalau ngerjainnya tuh. Nggak langsung ke hasil gitu. Betul. Iya, biar kelihatan sibuk. Biar kalian Ya kan? sibuk, Biar betul. kelihatan kerja. Ini Dan- masih ini. Padahal cuma tinggal tanda tangan. bener. Nah sayangnya mental para pekerja kita masih ada. Iya, yang di situ, dan gitu loh. mental nunggu ya, Benar. bukan ngejar gitu. Betul, bukan proaktif. Ya ketika lu bekerja di perusahaanmu sendiri, berikanlah yang terbaik. Menurutku mengutip kitab Amsal bahwa menjaga nama baik itu lebih berharga daripada memiliki emas dan perak gitu ya. Integritas itu kan tidak melulu soal harus dilihat bos atau tidak gitu ya. Tapi bagaimana kita menjadikan atau menjadikan khotbah-khotbah itu sebagai rema asik dalam kehidupan kita. Justru aku pengen nanya. Ya, betul. Seberapa relate khotbah-khotbah Anda di gereja gitu ya. Yups. Dengan pekerjaan kita. Oke. Karena kan gini, sebagian besar hidup kita kerja loh. Betul. Iya nggak sih? Kalau katanya kantor rumah kedua, saya nggak setuju loh. Sebenarnya Apa? lebih lama di pertama. kantor. Iya makanya. Tapi Itu rumah pertama. iya. Lu kerja di rumah tuh berapa jam doang? Apalagi CJ, Istirahat doang. kerja Iya. di sini, bergereja di sini gitu kan. Nah tapi seberapa relate, seberapa membantu let's say program-program di gereja atau khotbah-khotbah di gereja terhadap pekerjaanmu. Mungkin bukan Betul. secara teknis ya, tapi Yes. non teknis. Yap. Jangan gue deh ya, karena Iya. gue yang khotbah. Dari aku deh. Aku kan kerjanya sangat mobile sekali ya, gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin karena dari sekolah minggu sudah diajarkan nggak boleh nyontek aja nggak boleh gitu kan, maksudnya itu berdosa lah gitulah. Jadi mungkin itu salah satu yang melekat. Terus kedua sebenarnya lebih kepada ini kali ya, apa namanya? Rasanya bagi saya itu akan malu ketika result saya misalnya tidak 100%. Tapi saya nggak bekerja, itu saya malu sekali. Itu malu sekali. Tapi ketika saya sudah bekerja, meskipun saya tahu company maunya 100%, tapi saya masih dapat hasilnya 60%, saya akan bangga sama diri saya. Kenapa? Karena satu, saya menjaga integritas saya. Kedua, saya belajar menghargai diri saya, bahwa saya udah bekerja dan I have to respect with myself gitu loh. Kalau enggak saya yang menghargai, siapa lagi? Akan ada tekanan terus menerus gitu. Dan akan saya lakukan evaluasi. Oke, gimana ya saya supaya next month bisa achieve target dan lain-lain gitu. Jadi nilai-nilai itu justru benar-benar saya dapat dari kekristenan yang selama ini saya hidupi, bahwa hidup benar, menjaga nama baik seperti yang kitab Amsal tadi bilang. Terus no cheating dalam hal korupsi itu bukan hanya berbicara soal materi, tapi tentang korupsi waktu gitu. Siapa yang bisa menjagain kita 24 jam? Enggak kan, hanya ujung-ujungnya itu hubungan personal kita dengan diri kita dan sama Tuhan, dan nilai hidup seperti apa yang kita pegang gitu. Gimana, Menurutku Pak? relate juga sih, relate. Karena kan apalagi
eh, saya yang harus bertemu dengan culture China Mhm. yang mabuk, Ya. terus harus menjaga diri dan lain-lain itu kan jadi tahu mana yang baik sama yang benar gitu. Jadi kan tahu gitu. Mm. Ada Ada batasan. batasan-batasan yang harus kita tahu. Jadi itu kan ngasih juga apa ya? Pupuk buat kita gitu ya. Jadi rem ya. Oh iya, betul, jadi rem betul. Jadi khotbah-khotbah itu berfungsi sebagai rem di dalam hidupmu gitu ya. Salah satunya lah. Tergantung khotbahnya siapa ya. Kalau aku gini ya, kalau aku flashback gitu ya. Kan aku berasal dari Pentamatik ya. Iya. Yang aku pelajari Pentamatik itu adalah nggak pantang menyerah. Wede. Tuhan pasti sanggup, Oh. Tuhan pasti mampukan gitu kan. Asik. Apa kamu perkatakan maka akan terjadi. Dan Wede. itu yang gue hidupi loh di awal-awal karir gue. Gue tuh ngotot orangnya gigih gitu ya. Terus pokoknya gue usahain karena nilai-nilai itu yang ada di dalam aku gitu ya. Iya, iya. Nah dan akhirnya kenapa? Betul, betul. Terus misalnya daging roh penurut tapi daging lemah gitu. Iya, Kalau gue iya, lagi iya. malas kerja, wah ini emang daging gue lemah. Daging gue Iya, harus serius. membakar gitu. Mentengking. Gua Dosa-dosa kemalasan. Iya. Roh kemalasan Hai semut, hilang. belajarlah Pada kepada semut semut. gitu. Hai pemalas belajarlah. Iya, itu sangat gue hidupi sekali sih. Oke. Nah, itu mungkin agak ekstrim. Jadi gue cenderung perfeksionis sebenarnya pada waktu itu. Begitu gue, ini kayak jadi sebuah perjalanan teologi sebenarnya ya. Begitu akhirnya kenal RLST waktu itu kan, mulai Broken Stain dan lain sebagainya. Gue mulai, oh iya ya, gak semuanya dalam hidup ini sempurna gitu. Gak semuanya dengan, kalau gigi gue lakukan akan terjadi seperti apa yang gue mau gitu kan. Nah itu lebih kepada perjalanan teologis. Tapi kalau bicara khotbah, kenapa aku tanya seperti itu kan karena kadang tuh gitu ya. Ketika kita masuk gereja, kita berada di dunia lain. Begitu masuk ke dalam pekerjaan, dunia lain yang lain. Gak relate gitu Gak ya. relate gitu kan. Jadi ya gue bersyukur kalau ternyata kita tuh relate, khotbah-khotbah kita tuh relate. Bahkan kadang ada khotbah-khotbah yang menurut gue bertentangan dengan apa yang kita kerjakan. Tapi itu menarik ya, sorry sebentar ya. Dengan kasus-kasus pemerintahan kita yang sekarang yang ada, contoh tentang kasus korupsi. Dulu kan menurutku ya kayak ketika salah satu pelaku korupsi itu Kristen, rata-rata biasanya orang Kristen itu kok lu bisa sih, kok lu malu-maluin banget sih gitu. Artinya gini, dengan kasus korupsi yang tinggi sekali di negara kita, menurutku salah satu bagaimana peranan gereja untuk bisa membantu sebagai jawaban dunia adalah dengan mengkhotbahkan hal-hal integritas. Bagaimana ya jemaat mau sampai bosan gimana, tapi itu adalah suatu hal yang benar gitu loh, bahwa bagaimana orang melihat Tuhan dalam hidup lu dengan integritas lu bekerja. Bagi teman-teman yang tahu RLC dan mendengar khotbah RLC itu susah. Jujur sajalah gitu. Iya. Khotbah RLC itu bukan khotbah yang aplikatif, bukan khotbah yang poin 1, poin 2, poin 3 dengan pertanyaan yang kalau Anda di dunia kerja Anda harus lakukan 1, 2, 3, enggak gitu. Ini khotbah yang sangat konseptual, yang sangat filsafati gitu, khotbah yang sangat membahas teks. Tetapi bagiku khotbah di RLC itu membuatku berhenti melihat keseluruhan, tidak buru-buru ngejudge atau mengambil keputusan dan mempertimbangkan dari banyak perspektif. Gitu. Itu yang sebenarnya pertama-tama terbangun. Ya. Sehingga ketika aku di dunia kerja, aku tidak terburu-buru. Kalau lu A maka gue harus lakukan B, tunggu dulu. Betulkah dia A? Mari kita lihat dari berbagai perspektif. Sehingga akhirnya tuh pause-nya itu mempertimbangkan dengan lebih matangnya itu. Sehingga merumuskan sebuah keputusan yang jauh lebih baik daripada keputusan impulsif. Itu yang bagiku berguna. Oke. Itu yang diajarkan. Terus akhirnya juga melihat orang tidak semata-mata dari hitam atau putih, tapi dari banyak sekali siapa dia. Kenapa dia melakukan yang dia lakukan gitu. Bagaimana aku sebagai leader di tempat kerja yang sangat Kristiani ini harus treat dia. Itu semua tuh dalam pertimbangan gitu. Sehingga akhirnya I don't know what to call it. Should I call it wisdom? Should I call it kehati-hatian? Tapi itu yang pertama kali dibangun. Gitu. Terus perspektif pembebasan tuh juga stick to me gitu. Akhirnya tidak terburu-buru melihat dari sisi atas, tapi juga mempertimbangkan dari sisi bawah. Bagaimanapun dia karyawan, coba lihat dari sisi dia. Ketika saya harus mengambil keputusan kebijakan, apakah kebijakan ini menguntungkan sekolah, tapi bagaimana dengan dia? Sehingga akhirnya harus melihat dari semua sisi kan gitu. Dan akhirnya kalau kita ada kita kan middle management ya.
dari manajemen atas dengan bawah lapangan gitu. Bagaimana kita jadi jembatan yang baik? It's dengan cara itu sih, dengan mempertimbangkan semua sisi, dengan melihat di bawah dan kepentingan di atas juga. Aku rasa itu yang dibangun sama RLC bagiku dalam khotbah-khotbahnya. Abra ada mau nambahkan? Jangan meludah di tempat makanmu. Apa Itu tuh? salah satunya juga. Iya. Ya itu tempat lu bekerja ya nggak usah dijelek-jelekin. Iya. Intinya ya kalau lu masih mau di situ telan aja, Iya, kalau telan, nggak betul. cabut dah. Betul. Jangan jadi toksik buat yang lain juga Iya, sih. itu setuju banget sih. Iya kan? Apalagi dikit-dikit posting di sosmed. Ya Allah. Tambahan lagi. Boleh. Tambahan tadi aku dengar kata-kata kalian ini agak bagus. Apa tuh? Agak bagus ya. Bagus banget berarti. Nama baik lebih apa? Itu menjaga nama baik. kata kitab Amsal. Oh, iya. Menjaga nama baik lebih berharga daripada memiliki emas dan perak. Nama baik susah dicari, tapi uang bisa dicari. Wow, give applause guys. Dengan demikian kita menutup podcast hari ini. Jangan lupa follow. Jangan lupa besok kerja. Apapun pekerjaan kalian hari ini kerjakan dengan sepenuh hati. Karena kerja kita bukan cuma buat manusia asik, tapi juga untuk Tuhan. Yeay. Ucapkan terima kasih dan salam hangat buat para pendengar dan penonton. Bye-bye. Bye. U Talks, percakapan sumbang.